Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Dwi Anggraini, NPM 194100015 dari kelas 3A. Saya akan menjelaskan salah satu bab dari buku Sosiolinguistik oleh Abdul Khair dan Leonie Agustina. Salah satu bab yang akan saya jelaskan adalah bab 4, yaitu yang berjudul peristiwa tutur dan tindak tutur. Yang dimaksud dengan peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur. Dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Sebuah percakapan baru dapat disebut sebagai sebuah peristiwa tutur jika telah memenuhi syarat seperti yang dikatakan oleh Delhaimes 1972, seorang pakar sosiolinguistik terkenal, bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen yang bila mana huruf-huruf pertamanya dirangkaikan akan menjadi akronim speaking. Kedelapan komponen itu adalah S. Setting and scan, P. Partisipan, E. Ends, purpose and goal, A. Sequence, K. Tone or spirit of act, E. Instrumentalities, and norms of interaction and interpretation, dan G. Genre. Setting and scan. Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, sedangkan scan mengacu pada situasi tempat dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan. Sedangkan partisipan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengiring dan penerima. Selanjutnya yaitu ends, merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. Sequence yaitu mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Selanjutnya K, mengacu pada nada, cara, dan semangat di mana suatu pesan itu disampaikan. Selanjutnya yaitu instrumentalities, mengacu pada jalur bahasa yang digunakan seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon. Selanjutnya, norms of interaction and interpretation. Hal ini mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Yang terakhir yaitu ada genre. Genre sendiri mengacu pada jenis bentuk penyampaian seperti narasi, puisi, pepatah, doa, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tindak tutur. Peristiwa tutur ini pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan. Istilah dan teori mengenai tindak tutur mula-mula diperkenalkan oleh J.L. Austin. Beliau adalah seorang guru besar di Universitas Harvard pada tahun 1956. Teori yang berasal dari materi kuliah itu kemudian dibukukan oleh J.O. Emerson 1965 dengan judul How to Do Things with Words. Tetapi, teori tersebut baru menjadi terkenal dalam studi linguistik setelah Searle 1969 menerbitkan buku berjudul Speech an Essay in the Philosophy of Language. Nah, sebelum kita membicarakan teori mengenai tindak tutur itu, ada baiknya kita bicarakan dulu pembagian jenis kalimat yang dilakukan oleh para ahli tata bahasa tradisional. Menurut tata bahasa tradisional, ada 3 jenis kalimat, yaitu yang pertama kalimat deklaratif,
Yang kedua kalimat interrogatif, dan yang ketiga kalimat imperatif. Ada juga yang menambahkan satu lagi, yaitu kalimat interjektif atau kalimat seruan. Tetapi di sini kita bicarakan yang tiga itu saja. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang isinya hanya meminta pendengar atau yang mendengar kalimat itu untuk menaruh perhatian saja, tidak usah melakukan apa-apa. Sebab maksud si pengujar hanya untuk memberitahukan saja. Selanjutnya yaitu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang isinya meminta agar pendengar atau orang yang mendengar kalimat itu untuk memberi jawaban secara lisan. Jadi yang diminta bukan hanya sekedar perhatian saja, melainkan juga jawaban. Sedangkan kalimat imperatif adalah kalimat yang isinya meminta agar si pendengar atau yang mendengar kalimat itu memberi tanggapan berupa tindakan atau perbuatan yang diminta. Yang ketiga yaitu tindak tutur dan pragmatik. Tindak tutur sebenarnya merupakan salah satu fenomena dalam masalah yang lebih luas yang dikenal dengan istilah pragmatik. Fenomena lainnya di dalam kajian pragmatik adalah deiksis, presuposisi, dan implikatur percakapan. Sebagai topik yang melingkupi deiksis, presuposisi, dan implikatur percakapan, pragmatik lazim diberi definisi sebagai telaah hubungan di antara lambang dengan penafsiran. Purwo 1990. Yang dimaksud dengan lambang di sini adalah satuan ujaran, entah berupa satu kalimat atau lebih yang membawa makna tertentu yang di dalam pragmatik ditentukan atas hasil penafsiran si pendengar. Umpamanya, kalau pada pagi hari seorang suami berkata kepada istrinya dengan ujaran, "Bu, sudah hampir pukul 7. Lalu si istri menyahut, "Iya Pak, sarapan sebentar lagi siap." Mengapa si istri menjawab seperti itu? Karena menurut tafsirannya, si suami memberitahukan bahwa si suami sudah harus segera berangkat ke kantor. Andai kata si istri itu tidak mempunyai tafsiran seperti itu dan dia hanya menafsirkan ujaran suaminya itu sebagai tindak tutur lokusi, tentu dia akan menjawab, "Iya Pak, saya juga sudah tahu," atau juga, "Iya Pak, jam di dapur malah sudah pukul 7 tepat." Yang dimaksud dengan deiksis adalah hubungan antara kata yang digunakan di dalam tindak tutur dengan referen kata itu yang tidak tetap atau dapat berubah dan berpindah. Kata-kata yang referennya bisa menjadi tidak tetap ini disebut kata-kata deiksis. Kata-kata yang referensinya deiksis ini antara lain adalah kata-kata yang berkenaan dengan persona, tempat, dan waktu. Yang dimaksud dengan preseuposisi dalam tindak tutur adalah makna atau informasi tambahan yang terdapat dalam ujaran yang digunakan secara tersirat. Jadi, di dalam ujaran tersebut, selain mendapat makna asal yang tersirat dalam ujaran itu, terdapat pula makna lain yang hanya bisa dipahami secara tersirat. Memahami makna yang tersirat ini sangat penting untuk dapat memahami keseluruhan makna yang ada dalam suatu tindak tutur. Umpamanya, dalam tindak tutur yang berbunyi, "Kerjakan dulu soal yang mudah, baru kemudian yang lebih sukar dan yang sukar." Mempunyai presauposisi bahwa soal-soal yang harus dikerjakan ada yang sukar dan ada pula yang mudah. Yang dimaksud dengan implikatur percakapan adalah adanya keterkaitan antara ujaran-ujaran yang diucapkan antara dua orang yang sedang bercakap-cakap. Nah, di dalam permasalahan yang akan saya angkat dalam rancangan artikel yang akan saya buat,
Topiknya ialah fenomena bahasa di tengah pandemi corona. Dalam kajian sosiolinguistik, fenomena bahasa di tengah pandemi corona dikenal sebagai pergeseran pelabelan status sosial. Manfaat teoritisnya adalah agar kita mengetahui makna istilah asing di dalam pandemi saat ini. Dan manfaat praktisnya adalah supaya tidak ada kekeliruan dalam pengucapan dan dalam pengertian. Menurut saya sendiri, permasalahan yang akan saya angkat dalam rancangan berhubungan dengan bab 4 yang berjudul peristiwa tutur dan tindak tutur. Mengapa demikian? Karena topik saya memenuhi 8 komponen menurut Delhaimes. Salah satunya yaitu setting and scan. Contohnya adalah personal protective equipment atau disebut dengan istilah asing PPE. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan alat pelindung diri atau disingkat dengan APD. Secara etimologi, tuturan tersebut sudah muncul sejak tahun 1977. Namun, tuturan tersebut sewaktu-waktu juga bisa berubah karena waktu, tempat, dan situasi yang berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.